Konsultasi kami ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli cyber. Terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Ini saya, Begawan, mau bedah sesuatu yang agak unik gitu. Tentang perkembangan dari penelusuran berbagai aksi demo kemarin. Lah kok tiba-tiba itu nama seorang konten kreator ikut dibawa-bawa. Lho mbok aparat itu nek bekerja yang profesional toh, sing bener ngono lho. Aja semaunya sendiri. Beberapa orang yang sudah ditangkap akibat aksi masa akhir Agustus sampai awal September itu, ini digenahke sih. Tidak kemudian nyari sasaran baru, nyasar kemana-mana. Apakah mereka mengaku diperintah siapa gitu? Loh apa bener loh? Sekelas Ferry Irwandi sampai dikait-kaitkan dengan dugaan tindak pidana. Loh tindak pidana apa? Ingat, ini negara demokrasi, para penegak hukum atau yang ditugasi negara buat nemu siapa penunggang atau provokator yang bikin rusuh atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Bekerja dengan profesional harusnya. Bukan malah kaya wong golek iwak ning kali. Angger ketemu iwak pokoknya dicekel. Dimasukkan keranjang. Ya ora bener. Lagian yang ngomong kayak begitu, levelnya itu dan Sat Cyber atau Komandan Satuan Sibernya TNI loh. Ini saya sangat bangga dengan TNI. Kenapa tidak dilakukan sama kepolisian? Polisi ya ada, patrol cyber juga. Kok gak punya kesimpulan yang sama, ini ada apa ini? Begawan jadi mikir, ini murni muncul dari satuan cyber mereka atau pesanan? Ini lagi musim gitu apa? Emang panganan ini iso dipesen pesanan. Jadi lalu nyasar kemana-mana. Yang jelas loh, penyebutan nama anak muda yang kritis ini, di mana Begawan juga banyak belajar dari dia itu, dituding melakukan tindak pidana sebagai pernyataan yang blawur. Masa iya sekelas TNI berani menyimpulkan kayak begitu? Saya rodok ragu tuh. Dan lagi yang menyampaikan dugaan tadi, pimpinannya langsung, Brigjen Juwinta Omboh Sembiring. Ini dan Satbernya TNI ini. Dia mendatangi Makopolda Metro Jaya untuk berdiskusi, memperbincangkan tentang dugaan pidana yang dilakukan seseorang, sekaligus sampai berani nyebut nama. Lu masalahnya, si Pak Juwinta ini kan gak nyebut secara jelas apa tindak pidana yang dilakukan sama Ferry Irwandi ini. Lu jujur wae, dugaan Begawan, si Bung berkacamata ini memang kayak dipaksa, disangkut-sangkut, diseret-seret pada berbagai aksi massa yang kemarin. Sikap kritisnya pada negara mungkin gawe kupingnya aparat pedes itu abang itu. Dalam beberapa kesempatan, Bung Ferry terlihat ada di gedung DPR, termasuk juga melakukan orasi. Lu kalian ini, bapak-bapak militer itu yo, saya boleh mengatakan yo rada aneh itu. Ini telinga kan ra dirasa tuh. Sing iso ngrasake pedes kan ya kudune ilat, bukan telinga. Tambah gak masuk akal lagi, Pak Juwinto itu pas ditanya wartawan, contoh dugaan pidana yang dilakukan oleh Mas Ferry Irwandi ini apa ya? Dia bilang dia masih ragu-ragu, nantilah. Lagi piye? Nyebut orang dinilai mungkin, sekali lagi mungkin loh, ini mungkin melanggar pidana. Kok gak disebutkan apa yang dia kerjakan? Jadi melanggar pidana yang mana itu? Sehingga TNI berani menyimpulkan apa pidananya. Masyarakat jadi paham dan jelas. Dan itu menjadi contoh loh Pak.
Jadi kalau gini ki ora entuk, gini nih entuk, nih masyarakat jadi paham itu. Bolak-balik coba tak simak itu, Pak. Amati, tak pelajari. Aku malah bingung kok. Bingung. Bukankah kita berani menyimpulkan sesuatu nek ada barang bukti, nek ada saksi, atau barang yang bisa membuktikan terjadi di sebuah perkara itu. Lah nek ra eneng bukti atau saksi, gimana seseorang mau diperkarakan? Nah gini loh Pak Brigjen Juwinto itu. Ya prajurit TNI atau bagian cybernya militer. Ini atau gak tahan atas kritikan-kritikan Bung Ferry. Loh kalau nggak tahan ya rasa dirungokke Pak. Nggak usah. Nggak berbahaya aja. Dalam negara demokrasi, rakyat bebas menyuarakan kritik. Ya bebas, dilindungi undang-undang. Itu malah soal menyuarakan di mana, kapan, itu terserah dia. Mau di YouTube, mau di TikTok, mau di depan gedung DPR, silakan saja. Asal tidak memfitnah, memprovokasi, atau mengadu domba. Nah, kecuali tempat-tempat yang dilarang sesuai undang-undang, itu baru tidak boleh. Nah, ini TNI, apakah menemukan omongan yang menghina, atau menghasut, atau mengadu domba? Siapa yang diadu, dan apa buktinya, kan harusnya gitu. Sekali lagi nih, tanpa bukti, orang nggak bisa mempidanakan orang lain. Lah, apa Pak Brigjen ini nyimak semua konten Bung Ferry di channelnya. Lah emang kualitas kontennya pendiri Malaka Project ini lagi hype, sedang disukai anak muda sekarang loh Pak. Nek merasa tertuding sama apa yang dia katakan, ya temui aja, klarifikasi itu. Jangan-jangan ketersinggungan bapak-bapak ini ya mergo narik kesimpulan yang keliru. Jadi sudut pandang yang keliru. Temui dan ajak ngobrol bareng. Tak jamin akan diterima baik-baik. Malah diajak ngonten bareng. Dan bila Bung Ferry banyak didengar anak muda, harusnya bikin TNI atau negara itu introspeksi. Apa sih kekurangannya? Loh, rakyat ini yang bayar gaji para pejabat. Ibarat kita punya lapak. Dagangan lah. Dagangan kita kurang laku dibanding dagangan sebelah, jangan buat fitnah kalau dagangan sebelah ngandung apa, fitnahnya terus ngandung apa, itu. Ono corone, gimana, jangan. Lah mosok jawab nanti-nanti, lah bila postingan Bung Ferry banyak yang nonton dibandingkan postingan yang lain atau mungkin postingannya TNI, ya jangan salahkan dia. Itu wartawan nanya, contoh tindak pidana yang dilakukan itu apa sih? Supaya bisa ditulis di media mereka, termasuk Bengawan mau menyampaikan kepada masyarakat, itu jelas tuh. Apa penyebab Bung Ferry dianggap melakukan tindak pidana? Nah, kok Pak Jenderal nyaureni nanti mengko gitu loh. Loh apa saja nih duwe bukti, hanya bikin isu saja. Loh ini Bengawan takon ini, bertanya aja, soalnya gak jelas. Ya, sing dimasalahke jane opo tuh? Lah apa pas dia sempat ikut demo kemarin itu dianggap sebagai tindak pidana. Lu demo tindak pidana lo, piye to bos-bos? Enggak, negara kita ini kan negara hukum. Sekali lagi negara demokrasi. Sehingga bila memang ada orang melanggar hukum, dilaporkan ke polisi ento. Biar polisi yang menyelidiki itu loh. Hanya nek seorang dibenci karena rasa kritisnya pada negara, yo aja dikriminalisasi. Bagi Bengawan justru pemerintah harus berterima kasih sama dia. Mengapa perlu berterima kasih? Sebab dia banyak mendidik publik. Utamanya generasi muda, Gen Z, milenial buat peduli pada negaranya. Loh kalau perlu loh, malah orang macam-macam gini itu disupport, dikasih kesempatan, diberi ruang buat banyak bicara ke Gen Z. Terus yang melaporkan dugaan tidak pidana itu kenapa kok justru malah TNI itu loh. Bukan internal Polri itu loh yang saya gumun itu. Apa ada pejabat kita yang keberatan dengan konten-konten Bung Ferry? Nek keberatan ngomong dong. Kirimkan somasi. Atau bertamu ke studionya. Kan simple. Oh ya, sekitar beberapa hari lalu itu. Dia sering banget kok muncul di diskusi televisi. Malah dia memperlihatkan gimana caranya aparat menelusuri jejak provokator berbagai aksi anarkis. Siapa yang berada di belakang demo. Tapi yang rusuh dan merusak itu, wah udah itu, masukkan Bung Ferry dalam berbagai acara. Tinggal dijalankan sebenarnya.
tinggal dilakukan oleh para aparat. Ini bukan penjahat sesungguhnya yang dicari, malah rakyatnya sendiri yang dikriminalisasi. Udah dikasih petunjuk loh. Lalu dari petunjuk yang diberikan, situ gagal nemok nih, gitu, menemukan siapa yang ada di belakang aksi demo itu. Jadi bandari sopo itu loh. Ya jangan yang ngasih panduan malah terkena tudingan pidana. Lu gimana negara mau maju nak bos? Kalau setiap anak muda yang kritis malah disidik oleh penegak hukum. Lah itu Mbak Salsa di Denmark itu kan kritis banget itu. Bagaimana demokrasi kita bisa jauh lebih berkualitas? Negara menghadapi kritik aja malah kelompoknya yang kritik dikriminalisasi. Ora masuk no. Nah, buat ini Bang memperkarakan dia, lebih baik Mabes TNI mengundangnya untuk berdiskusi, itu malah lebih bagus. Masa iya prajurit TNI beraninya diskusi sama Wapres? Ya nggak bisa berdebat loh itu menurut pandangan Bengawan nggak bisa berdebat Wapres. Apa yang dikatakan Pak Juwinto tadi? Kesannya jadi kayak meden itu. Menakut-nakuti atau mengintimidasi, menekan, membatasi Bung Irwandi bicara. Apa sih yang ditahukan dari Ferry Irwandi? Gak berdasar sama sekali. Gini aja ini menurut Om Bengawan ini. Daripada berdiskusi sama aparat Polda Metro, mbok ngajak staf ahli Menhan, Deddy Kobuser. Oh, buat ketemu duluan sama Bung Ferry. Kan pas itu. Iya toh, keduanya itu berteman akrab loh. Pasti gak butuh waktu lama. Dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, buat sama-sama ngobrol bareng. Ini lucunya waktu ditanya apakah sudah berusaha komunikasi sama yang bersangkutan. Weh, Pak Brigjen dan Sat Siber ini ngaku gak bisa menghubungi. Ya enggak bisa Pak, gampang. Nyuruh stafnya. Katanya nyuruh stafnya ya gagal komunikasi. Intinya gak bisa kontak gitu. Ini Pak Komandan apa nggak tahu, Bung Deddy Kobuser itu kan staf khusus Menhan. Lalu dia juga sohibnya Ferry Irwandi loh. Jadi apa yang dia bikin nggak bisa nemuin nomor telepon konten kreator itu? Wah aku malah saya ngumpet sing gadok. Atau mikirku saya bulat ini. Loh atas pernyataan dari TNI langsung dapat respon loh, direspon yang bersangkutan. Kata Bung Ferry ini, saya cuma niroke aja. Loh nomor WA-nya sudah di-doxing orang. Sudah banyak yang tahu. Dia gak ganti nomor dan tidak nolak panggilan. HP-nya selalu aktif. Jadi dalam hal ini siapa yang gak jujur lah. Monggo. Kok disebut gak bisa menghubungi barang. Nanti jangan-jangan yang dihubungi itu bukan nomor WA-nya Mas Ferry itu. Beda itu mungkin. Ya orang nyambung lah. Bukankah TNI itu paling canggih? Menemukan orang tinggal di mana, kerjaannya apa, keluar sama pulangnya jam berapa tuh gampang. Gaweane Intel itu gampang. Gak mungkin gak tahu di mana Bung Ferry. Lu wartawan ngundang sebagai narasumber aja atau buat diwawancara, ya bisa dengan mudah. Ngontak Ferry. Loh kenapa TNI ngurus gituan ndak bisa? Wah, aku ora percaya nek iki. Engko gak yang dimaksud dudu Ferry Irwandi. Yang ada di otak kita semua itu jebul Ferry Irwandi, wong mbuh gitu lah, mungkin bisa keliru, salah sambung namanya. Nah ini Pak Aparat, ini Bengawan butuh takon yang paling mendasar aja lah. Tugas utama TNI itu menjaga keamanan negara, Pak. Ngapain sih ngurus-ngurus seorang Ferry Irwandi? Pak Juwinto juga pangkatnya bintang 1, dhuwur Bang. Masa iya sekelas Brigjen ngeroyo-royo bersusah payah mendatangi Polda untuk melaporkan rakyat jelata itu. Terus Brigjen Juwinto itu ke Polda Metro sampai didampingi Danpuspom TNI, Kababinkum TNI dan Kapuspen TNI. Udah ngopo gitu loh. Apa mereka melihatnya seorang Ferry Irwandi macam Hulk gitu loh, medeni itu, atau Iron Man itu, pahlawan pembasmi kejahatan di film produksi Amerika itu kan enggak itu. Segenting apa pelanggaran Bung Ferry itu? Mbok Newes punya bukti-bukti lengkap, susah diproses wae, gak usah konsultasi barang. Kaya nyusun skripsi, no konsultasi. Lah emang lagi ngadepin pernikahan retama sampai konsultasi barang, jangan Pak. Ini.
Ini jangan-jangan Pak Juwinto sebagai TNI nggak mudeng perkara konsep demokrasi. Ini saya cuma tanya loh Pak, tentang kritik, tentang rakyat yang punya hak suara, ya toh, bersuara. Nanti dikiranya orang boleh bicara bebas itu hanya waktu demo, enggak Pak. Bisa juga dia nggak mudeng loh. Di opini, di argumentasi, di asumsi, bahkan nggak tahu mana fitnah, adu domba dan seterusnya. Lalu dianggap semua kritik yang diberikan rakyat dianggap ujaran kebencian. Loh, parah ya kalau kayak gini. Jangan. Di depan wartawan, waktu dipepet-pepet sama wartawan buat dingerteni itu, dipahami saja nih Pak Juwinto itu memperkarakan apa sih? Loh, dia sempat bilang, Ferry ikut bicara soal algoritma. Lah, emang sejak kapan kita nggak boleh bicara algoritma? Boleh loh. Emang apa salahnya ngomong algoritma? Kita bicara soal komunis, tentang PKI, tentang Marxisme aja boleh kok Pak. Ini bicara kaitan dengan diskusi. Diskusi loh Pak. Bukan menanamkan atau bukan menyebarkan ideologisnya. Ideologis komunis apa-apa, bukan. Tadi kan konteksnya bicara tentang algoritma. Jadi nek bicara tentang komunisme, bicara tentang aidit, apa ya terus kita ditangkap sama polisi? Kan ya enggak. Sudah, makanya gini aja. Makanya gini aja. Ini saya saran Begawan, moga didengar itu. TNI itu balik ke barak. Gak cocok buat ikut nimbrung dalam ngurus negara demokrasi. Apalagi masuk ke kancah politik. Ideologi TNI itu ideologi keamanan negara. Negara butuh TNI, masyarakat butuh TNI ini. Fahamnya perintah atau komando. Ini artinya ngajak TNI. Bila ada ancaman keamanan dari luar, tugasnya TNI yang nanti akan di backup oleh rakyat. Nek ngajak TNI ngobrolkan tentang demokrasi, tentang hak asasi manusia, tentang mendengar suara rakyat, ora iso. Sebab itu bukan ruang lingkup pasukan TNI. Di telinga sama pikiran mereka ini siap dan harusnya. Gak ada yang lain. Lah ngono diajak rembukan ngobrol diskusi ya bubar nanti diskusinya. Nah ini akibatnya kalau presiden kita terlalu banyak memberi ruang TNI, bisa menduduki jabatan sipil, ini yang parah. Maka saya lebih cenderung mempersilahkan TNI kembali ke barak dan menjaga keamanan bangsa ini. Membuat setiap ada perdebatan atau perbedaan, nah, pasti dianggap sama pejabat dari TNI sebagai ancaman buat negara. Karena memang TNI itu biasanya memang menjaga ancaman dari luar negeri untuk menjaga keamanan negara. Loh ini adanya BIN, BAIS, turut ngawasi demo loh. Mematai proses protes rakyat. Loh silakan saja. Satuan Cyber TNI ikut memantau medsos. Ya boleh, nggak dilarang, boleh. Namun bila mereka menyimpulkan sesuatu, harus dipastikan. Yang mereka simpulkan itu benar apa belerang. Sebab yang diajarkan ke mereka itu sistem komando, bukan demokrasi loh. Ingat loh ini. Harus hati-hati. Penting, bila tidak menemukan ada bahaya ancaman keamanan negara, ada intervensi negara asing, atau penyusupan oleh gerakan terorisme, biarkan saja. Ini rakyat yang kritis. Nek dideteksi potensi itu memang valid ya silahkan. TNI mau ikut campur, tidak masalah. Nek ra ngerti perkara demokrasi, ya jangan sampai nimbrung nanti malah orang genah. Apa nih bicara soal algoritma. Yakin ini perangkat cyber TNI paham tentang algoritma opo gitu loh. Jika memang mau ngawasi rakyat. Ini pendapat Begawan. Jangan ngambil kesimpulan sendiri. Setidaknya ngajak dosen fakultas hukum atau jurusan linguistik untuk mencerna apa yang ada di dunia cyber. Sehingga apa yang mereka temukan tidak dipahami sepihak, termasuk postingan di sosmed. Generasi sidik-sidik dipidana, sidik-sidik pidana loh, pidana sidik-sidik. Lantas gimana tanggapan Bung Ferry atas apa yang disampaikan sama TNI ini? Ya langsung siap tanggung jawab dia. Lu pada kancah ingah-ingi wae Bung Ferry. Intinya dia gak akan sembunyi, delay apalagi kabur. Dan nomor HP-nya gak ganti. Siap bertanggung jawab dengan semua yang dilakukan. Nah gini loh, anak-anak muda. Berani bersuara dan berani bertanggung jawab. Tak jamin sudah banyak dukungan mengalir pada dirinya. Termasuk Begawan. Ojo koyo selfister itu. Wani ngomong bareng di
Arab di penjara ngumpet. Dan jika negara mau melindungi, mau serius mencari siapa sesungguhnya dalang yang memprovokasi rakyat kemarin itu buat ngerusak fasilitas umum dan fasilitas sosial. Jangan warga yang kritis yang dikorbankan. Cari beneran yang serius. Bukan asal nunjuk orang. Dan sebenarnya apa sih kesulitan BIN, Intel, dan Cyber TNI untuk mencari dalangnya? Jangan iso loh. Saya yakin sebagai rakyat, mereka pasti bisa. Oke ya, selamat buat TNI untuk tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Salam Bengawan Salam Kumpul, jangan lupa subscribe. Dadah.